Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib ini kita kembali diizinkannya untuk bermajelis, untuk berbagi ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan waktu-waktu yang kita miliki hendaknya selalu kita habiskan untuk hal-hal yang memberikan kebaikan bagi akhirat kita. Salah satunya adalah ketika kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan doa-doa baik dari malaikat Allah, bahkan dari makhluk-makhluk yang lain itu bisa kita dapatkan pada maghrib ini. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa rindu ingin jumpa dengan beliau, merindukan untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus ada di hati kita. Bahkan nanti di akhirat ada orang-orang yang akan dituangkan minuman dari telaga Kautsar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita adalah orangnya. Ada pula sebahagian yang akan diusir dari telaga itu karena ternyata mereka sudah merubah-rubah sunnah Rasul dan sudah jauh meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau juga bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian Maqasidus Syariah fi Ahkamil Usrah. Maqasidus Syariah yang ada di balik hukum-hukum keluarga. Kita sudah selesai membahas persoalan yang terakhir sekali adalah yang berkaitan dengan tolak, di mana konsekuensi dari tolak itu adalah menjalani masa iddah bagi kaum wanita. Menjalani masa iddah itu adalah sebagai sebuah ibadah. Jadi mereka berpahala ketika mereka menjalani masa iddah itu, karena itu gambaran dari ketaatan mereka terhadap aturan Allah. Sebagaimana mereka akan berdosa kalau seandainya melanggar aturan-aturan iddah itu. Nah, itu yang terakhir yang sudah kita bahas. Pada malam hari ini kita akan masuk satu sub bahasan yang disebut dengan al-khulu'. Khulu'. Kalau dalam bahasa kita khulu' itu adalah cerai gugat. Jadi ada tolak cerai biasa itu dari laki-laki dan itu adalah hak seorang suami, ada di tangan suami. Tapi ada nanti yang namanya khulu'. Khulu' itu keinginan berpisah itu datang dari istri, bukan dari suami. Dan khulu' ini menggambarkan keadilan yang ada dalam ajaran Islam, menggambarkan bahwa hak-hak perempuan itu sangat dijaga, betul-betul terjaga dalam syariat Islam. Ketika
laki-laki sebagai suami punya hak untuk menceraikan apabila ada alasan-alasan untuk berpisah, maka perempuan juga diberikan hak di dalam Islam untuk minta diceraikan apabila memang tidak mungkin lagi untuk bersatu menjadi suami istri. Nah, disitulah letak keadilan itu. Islam agama yang sangat adil. Islam agama yang sangat sempurna, yang mengatur semua hak sehingga tidak ada satupun pihak-pihak yang terzalimi di dalam Islam. Bahkan prinsip umum yang ada dalam Islam itu adalah tidak boleh ada pihak manapun yang haknya terabaikan atau ada pihak-pihak yang terzalimi. Itu Islam sangat tidak membolehkan. Nah, oleh karena itu adanya syariat khulu' itu gambaran dari keadilan yang ada dalam Islam itu. Seandainya lah ada orang yang menuduh-nuduh bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang kejam terhadap perempuan, syariat yang tidak menghargai wanita atau mendiskreditkan kaum perempuan, itu adalah sungguh tuduhan yang sangat tidak beralasan. Itu hanya datang dari orang-orang yang tidak mengerti Islam atau dari mereka-mereka yang memang selama ini memusuhi Islam. Pasti karena mereka tidak mengerti. Kalaulah kita lihat catatan sejarah, itu menggambarkan bahwa merekalah sebenarnya yang tidak memberikan kedudukan yang pantas pada Islam. Bahkan jauh sebelumnya dulu pernah terjadi muktamar yang mana mereka ingin menetapkan kedudukan seorang wanita. Wanita ini siapa sebenarnya? Manusia atau tidak manusia? Sampai ada yang melakukan pertemuan besar-besaran hanya untuk mendudukkan siapa sebenarnya yang namanya wanita. Nah, akhirnya mereka punya kesimpulan bahwa mereka adalah manusia yang memang diciptakan untuk melayani kaum lelaki. Tapi ketika Islam itu datanglah Rasulullah SAW membawa sebuah syariat yang sangat sempurna, yang menempatkan wanita pada tempat yang sangat layak, bahkan sangat mulia. Dulu pada masa jahiliyah tidak ada batasan tolak, mau 5, mau 10, tapi Islam datang membatasinya hanya boleh 3. Pada masa jahiliyah tidak ada batasan kaum lelaki boleh nikah sama wanita berapa saja. Silakan mereka mau menikahi perempuan dengan jumlah seberapa yang mereka mau. Maka ada orang-orang jahiliyah dulu sebelum masuk Islam, dia punya istri 10. Ada namanya Ghailan. Ghailan itu sebelum Islam dia punya istri 10. Ketika dia masuk Islam, diminta atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW, amsik minhunna arba'an. Nah, karena dia sudah Islam dan Islam hanya membolehkan 4, jadi batasan oleh agama Islam hanya boleh 4, sehingga Nabi mengatakan amsik minhunna arba'an, ambillah dari yang 10 itu 4 orang saja, yang 6 berarti diceraikan, harus dipisahkan karena itu sudah melanggar aturan syariat. Jadi kalau ada orang hari ini yang lebih dari 4, berarti dia kembali kepada masa jahiliyah. Karena ada juga yang diviralkan itu, orang yang nikah dengan perempuan bisa sampai 13, bahkan bisa banyak lebih dari itu. Bahkan dia juga orang-orang yang dianggap sebagai kiai dan lain sebagainya, itu jelas perbuatan yang salah, sangat salah, dan itu menyimpang, pasti menyimpangnya. Kenapa demikian? Ada ayat yang jelas-jelas memberikan batasan bahwa kebolehannya hanya pada angka atau jumlah 4. Kalau lebih dari itu berarti pasti melanggar. Ikhwati fillah, jadi judul kita pada malam hari ini adalah khulu',
Salah satu dari cara untuk memisahkan antara suami dengan istri ketika sudah tidak memungkinkan lagi untuk bersatu, maka salah satunya adalah khulu' selain daripada tolak. Nah, maka tolak sekali lagi ada di tangan suami, sedangkan khulu' ada dari pihak istri. Istri yang memulai untuk berpisah, meskipun nanti yang mengucapkan lafaz cerai itu tetap adalah suami, karena tidak akan ada saatnya di mana istri bisa menceraikan. Dia hanya minta diceraikan. Kalaulah dibolehkan istri menceraikan, ini dulu sudah pernah kita bahas juga, mungkin akan semakin kacau rumah tangga, karena istri suka bermain perasaan, salah sedikit aja jangan-jangan dia menceraikan. Tetapi Allah adalah hakim, Allah penuh kebijaksanaan. Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah itu adalah karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan di situ kemaslahatannya. Sehingga berpisah tidak boleh ada di tangan istri, tetapi untuk minta dipisahkan itu bisa. Kenapa bisa? Karena siapa tahu si istri ini tidak lagi merasakan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangga apa? Tentu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Agama sudah menentukan al-huquq az-zawjiyah. Ada hak-hak suami istri. Ada hak suami, ada hak istri. Ketika hak itu tidak ditunaikan, tentu yang mendapatkan hak itu tentu merasa terzalimi. Apabila suami tidak menunaikan hak istrinya, berarti ada kewajiban yang dia tidak tunaikan. Sebagaimana nanti ada istri yang tidak menunaikan hak suaminya, sehingga kewajibannya tidak ditunaikannya untuk suaminya. Seandainya istri tidak menunaikan kewajibannya untuk suaminya, suami boleh menceraikannya. Nah, sekarang ketika suami yang tidak menunaikan kewajibannya, apa solusinya? Maka ada khulu'. Khulu' itu permintaan atau keinginan untuk berpisah yang datang dari istri. Dia juga bisa disebutkan dengan talaqun bi'iwad. Talaqun bi'iwad. Tolak dengan adanya pengganti, dengan adanya imbalan. Jadi kalau tolak, itu tolak saja, berpisah begitu saja, tidak ada harus yang diganti. Tapi kalau khulu' itu at-talaqu bi'iwadin, tolak berpisah, tetapi dengan catatan si istri yang minta dipisahkan tadi, dia berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dulu menjadi mahar yang mengikat perikatan pernikahannya itu. Umpamanya si perempuan ingin dipisahkan dari suaminya karena alasan-alasan syar'i. Ini penting untuk ditekankan. Jangan sekali-kali perempuan itu minta berpisah karena alasan yang tidak syar'i. Kalau kita lihat hadis Rasul, ayyumam ra'atun talabat min zawjihal firaq min ghairi ma ba'sin. Barang siapa, perempuan manapun yang dia minta pisah dari suaminya tanpa ada alasan syar'i sama sekali, tidak bisa diterima alasannya, lam tajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium aroma surga. Kalau dikatakan tidak mencium aroma surga, padahal aroma surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Sekarang dia tak mencium aroma surga itu. Jangankan masuk, mencium aroma surga saja tidak. Itu kalau seandainya dia min ghairi maba'sin, tanpa ada alasan yang syar'i yang bisa diterima. Oleh karena itu, kapan dibolehkan khulu' itu? Kalau ada alasan-alasan yang memang dapat diterima secara syariat.
Apa contohnya? Seperti yang kita katakan tadi, suami tidak memberikan nafkah umpamanya, suami tidak memberikan atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, atau istrinya sering dianiaya, dipukul, sedikit-sedikit kena pukul dia, sarapan paginya pun pakai pukulan. Apa yang akan dirasakan oleh seorang istri, ketentraman apa yang akan dirasakannya hidup bersama dia? Berarti itu adalah alasan syar'i. Tapi kalau tidak syar'i, berhati-hati betul seorang wanita untuk minta dipisahkan, karena itu akibatnya fatal bagi kehidupan dia di akhirat kelak. Ada sebuah riwayat yang menceritakan seorang perempuan sahabat pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiyah, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta dipisahkan dari suaminya. Ya Rasulullah, tolong pisahkan saya dengan suami saya. Ada yang mengatakan nama perempuan itu Habibah, tapi ada yang lain, ada yang mengistilahkannya dengan Imra'atu Qais. Dia datang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong pisahkan saya dari suami saya. Dia bilang begini, saya minta dipisahkan itu bukan karena agamanya tidak baik, cuma saya khawatir saya ini menjadi orang yang kufur terhadap keluarga, artinya tidak bisa menghormati suami. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata suami yang dinikahinya itu dia tidak mengetahui sebelumnya siapa orangnya, seperti apa. Maka dalam pensarahan hadis itu dikatakan bahwa laki-laki itu adalah seorang yang penampilannya sangat jelek dan tidak menarik untuk dipandang. Dan dia khawatir nanti membuat hatinya merasa tidak bisa mentaati aturan agama yang harus dia lakukan terhadap suaminya itu. Karena orangnya sangat jelek sekali. Nah, disinilah pentingnya mengetahui siapa yang akan dinikahi. Nah, jadi sebenarnya agamanya cukup baik, cuma khawatir dia akan terjadi itu. Dan Nabi menerima permintaannya itu. Lalu dikatakan, kamu bisa tidak mengembalikan apa yang dulu diberikannya? Ternyata dulu dia maharnya itu adalah sebidang lahan, kebun korma. Ada kebun korma itu yang menjadi maharnya. Katanya bisa, saya akan kembalikan apa yang dulu menjadi mahar. Nah, di sini juga diambil hadis itu oleh para ulama, dijadikan sebagai sumber bahwa sesungguhnya apa yang harus dikembalikan bagi mereka yang minta diceraikan oleh suaminya adalah apa yang dulu dijadikan sebagai mahar. Ini yang disebut dengan iwat tadi itu. Iwat itu mengembalikan apa yang dulu sudah diambilnya. Tapi ada perbincangan di kalangan para ulama, bolehkah lebih dari itu? Ulama mengatakan boleh. Bolehkah kurang dari itu? Bahkan para ulama juga bisa mengatakan boleh. Tapi yang paling dianjurkan tentu saja berdasarkan riwayat tadi adalah apa yang dulu dijadikan sebagai mahar. Kalau seandainya sudah tidak ada, berarti yang seharga dengan itu. Karena dulu yang menjadi maharnya adalah sebidang korma, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan tadi siap untuk mengembalikannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan dia berdua. Dia panggil suaminya itu, lalu talikha tatliqah, tolaklah dia, ceraikan dia. Nah, berarti yang menceraikannya tetap suami. Suamilah yang mengucapkan lafaz cerai itu.
Cuma karena ini adalah khulu, maka harus ada ganti yang dikembalikan. Ini bedanya nanti ketika tolak yang datang dari pihak suami. Kenapa kalau dari pihak suami tidak perlu mahar dikembalikan? Ya karena dulu suami yang memberikan mahar itu dan suami yang ingin mengakhiri pernikahannya, maka tidak berhak dia meminta. Sedangkan khulu, perempuan yang minta mengakhiri pernikahan itu, maka wajarlah untuk dikembalikan apa yang dulu mengikat dia. Jadi apa yang dulu mengikat dia dalam sebuah ikatan pernikahan, sekarang ingin minta dia dilepaskan. Yang minta dilepaskan itu perempuan. Yang memberi mahar adalah laki-laki. Maka wajar perempuan itu mengembalikan mahar itu, karena itu dulu yang mengikatnya. Tapi kalau tolak, suaminya ingin bercerai, tidak berhak suami meminta dikembalikan. Itu akan sangat memberatkan perempuan nanti. Saya ceraikan kamu, balikkan sini mahar yang dulu. Padahal dia ingin bercerai. Di sini nampak bagaimana Islam ini memang benar-benar datang dari yang maha hakim, dari yang maha bijaksana, sehingga semua keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan itu benar-benar di situ mengandung kemaslahatan dan ketemu nanti logikanya oleh kita. Oh, wajarlah khulu itu mengembalikan mahar karena perempuan yang minta ingin diakhiri apa yang dulu sudah diikat dia dan diberikan oleh seorang laki-laki. Nah, jadi hadis itu diantara hadis yang dijadikan landasan dalam persoalan khulu. Ada juga dalam riwayat yang berbeda ketika ada seorang perempuan yang minta ingin diceraikan oleh suaminya, lalu ditanya oleh Nabi, bisa enggak kamu mengembalikan apa yang dulu dijadikan mahar? Karena sangat inginnya dia berpisah, dia bilang bisa, kalau perlu saya tambah, kata. Kalau perlu saya tambah itu kan berarti dia benar-benar ingin untuk berpisah. Nah, oleh karena itu ketika memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan hubungan suami istri antara dua orang yang sudah menjadi suami istri itu, karena terjadi sesuatu dan tidak bisa berubah, maka masing-masing punya hak untuk berpisah. Perempuan pun diberikan hak untuk minta dipisahkan. Ada juga pembahasannya oleh para ulama, kalau dilihat dalam riwayat yang ada, itu rata-rata khulu itu terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu khulu kan biasanya pasti karena ada terjadi sesuatu, ya, ada khisam, ada semacam clash gitu, hal-hal yang tidak cocok antara dia berdua, maka diperlukan adanya hakim, diperlukan adanya qadhi untuk memutuskan. Apalagi nanti kalau seandainya suami, bagaimana kalau suami menolak? Kan si perempuan ingin minta dipisahkan nih, kata suami enggak, katanya. Di sini akan sangat dibutuhkan kehadiran hakim penentu untuk memutuskan. Maka ketika hakim sudah menceraikan dia, sudah memutuskan dia, maka itu yang akan dipakai, sebagaimana dulu khulu kebanyakan terjadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam peristiwa tolak, karena tolak itu dalam Islam itu ditentukan oleh ucapan seorang suami, banyak peristiwa tolak yang terjadi itu tidak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kita ketika bicara tentang hukum fikihnya, sekali lagi kalau dibawa kepada hukum di negara kita, tentu saja nanti persoalan cerai itu akan diputuskan oleh pengadilan. Bahkan khulu pun itu nanti pada akhirnya akan ditetapkan sebagai hukum cerai. Padahal beda itu nanti antara khulu dengan tolak. Kalau tolak itu ada tolak 1, ada tolak 2, ada tolak 3. Tapi kalau khulu, tidak ada khulu 1, khulu 2, khulu 3. Karena
yang sudah diceraikan berdasarkan khulu, ini dalam hukum fikihnya, kalau khulu itu dan mereka sudah dipisahkan, maka si perempuan tadi berada dalam tolak bain. Bahkan iddahnya adalah satu kali suci, haidah. Iddahnya adalah haidah. Begitu dikatakan dinukil dari banyak sahabat. Maka dikatakan iddatul mukhtali'a hiya haidatun wahidah li thubuti dzalika an katsirin minas sahabah. Bahwa sesungguhnya iddahnya perempuan yang dikhulu itu adalah haidatun wahidah, satu kali haid, li thubuti dzalika an katsirin minas sahabah, karena begitu yang banyak dinukil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh mereka untuk kembali lagi? Karena tadi adalah sudah tolak bain, nanti kalau sudah habis masa iddahnya itu boleh, akan tetapi harus dengan akad dan harus dengan mahar yang baru. Itu pun kalau seandainya yang perempuan siap lagi untuk menerimanya. Kan yang meminta cerai siapa? Kan perempuan. Berarti menunggu kesiapan dia untuk kembali menjadi istri. Tapi kalau ingin juga, maka itu dikatakan al-khul'u talaqun ba'in. Khulu itu statusnya sama dengan tolak bain. Wala yuraji'uha az-zawju illa ba'da muwafaqatiha. Tidak boleh dirujuk kembali oleh suaminya kecuali ba'da muwafaqatiha, setelah persetujuan si perempuan itu. Wa bi'aqdin wa mahrin jadidaini, dan dengan akad dan dengan mahar yang baru. Jadi harus ada akadnya lagi, harus juga ada maharnya. Dulu kan mahar sudah dikembalikan, berarti benar-benar tidak ada lagi hubungan apa-apa dengan antara dia berdua, sehingga mahar pun sudah dikembalikan. Apa yang dulu mengikat dia sekarang sudah dikembalikan, maka statusnya adalah sama dengan tolak bain. Dibahas juga oleh para ulama, idza ikhtalafa zawjani fi aslil khulu aw fi miqdari iwadhihi wa naw'ihi. Kalau seandainya mereka berbeda di dalam menentukan berapakah dulu jumlah maharnya itu, berapa yang harus dikembalikan. Kata suami jumlahnya 5 juta umpamanya, kata istri 7 juta. Kalau suami kan inginnya lebih banyak kan, karena uang itu kembali untuk dia. Istri tentu inginnya apa yang tidak berat bagi dia. Seandainya terjadi perselisihan seperti itu, fal qawlu lil mar'ah, maka yang dipegang dalam perselisihannya itu adalah pendapat atau apa yang dikatakan oleh perempuan. Madama zawju la yamliku bayyinah, selama yang laki-laki itu tidak memiliki bukti. Nah, selama dia tidak memiliki bukti, kayak terjadi yang seperti yang dicontohkan tadi, kata suami, kan dulu maharnya 7 juta, ayo balikkan 7 juta sini. Kata istri, enggak, bukan 7 juta, cuma 5 juta. Maka yang dipakai adalah kata istri, kecuali jika ada bukti. Rupanya tertulis jumlah mahar itu di kartu nikah umpamanya. Ini buktinya, kata suami. Kalau sudah ada bukti, maka bukti itu yang akan dipegang. Sehingga bukti itu akan menjadi kuat, dan yang dibenarkan adalah pandangan dia yang punya bukti. Dikatakan juga, yajuzu ayyakunal iwadu fil khulu' ma akhazatil mar'atu min mahrin aw aqal aw aktsar hasabal ittifaq.
Bahkan dikatakan hampir disepakati ya, boleh untuk dijadikan iwat itu sebagai pengganti yang diserahkan tadi, apa yang telah diambil oleh perempuan, baik dari maharnya itu secara langsung, apa yang dulu jadi mahar, tapi kan kadang-kadang mahar itu bisa saja sudah tidak ada. Apalagi kalau maharnya seperangkat seperangkat alat sholat. Mungkin sudah robek, sudah warna juga sudah tidak warna aslinya lagi, tidak mungkin itu yang dikembalikan. Atau sama sekali sudah tidak ada, mungkin sudah dijual. Bisa tidak dijual? Boleh aja. Kalau seandainya wanita itu ingin menjual apa yang dulu dijadikan mahar, karena itu murni menjadi milik dia. Sebab di antara harta yang murni milik perempuan, kan ada harta yang murni milik perempuan, itu diantaranya adalah mahar. Kalau emas dulu maharnya adalah satu sebentuk cincin emas. Sekarang emas itu masih ada. Kalau emas biasanya harganya tetap bertahan, maka bisa dia mengembalikan apa yang dulu diambilnya. Seandainya itu sudah tidak ada, maka dikembalikan yang seharga dengan itu. Nah, boleh yang seperti itu, au aqal au akthar. Atau kalau seandainya mungkin agak lebih kurang atau lebih banyak. Dikatakan hasabal ittifaq. Itu disepakati. Berarti dibolehkan untuk memberikan meskipun agak kurang atau dia lebihkan atau sama yang seharga atau barang itu sendiri kalau memang barangnya masih seharga yang seperti itu. Baik, ikhwati fillah. Jadi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama Islam dalam persoalan khulu seperti yang dibahas oleh para ulama-ulama dalam bukunya ini benar-benar menggambarkan, sekali lagi menggambarkan kesempurnaan syariat Islam. Adapun dalam Al-Qur'anul Karim yang biasa dijadikan alasan dalam persoalan ini adalah wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Jadilah tidaklah halal bagi kamu untuk mengambil kembali apa yang telah kamu berikan. Apa yang telah kamu berikan kepada perempuan itu sebagai istri kamu berikan mahar, maka tidak halal bagi kamu untuk mengambilnya kembali illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau seandainya dia berdua khawatir untuk tidak menegakkan peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kamu khawatir memang aturan Allah itu tidak dapat ditegakkan, fala junaha alaihima fi maftadat bihi, tidak mengapa. Jadi nampaknya memang kalau mereka akan tetap juga bersatu, dia khawatirkan nanti terlalu banyak aturan-aturan Allah yang mereka langgar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena mereka sebenarnya tidak lagi memungkinkan untuk bersatu. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk bersatu, pasti akan terjadi adalah kebencian demi kebencian, kesalahan demi kesalahan, dan terlalu banyak nanti ketentuan-ketentuan Allah yang tidak lagi dapat ditegakkan dalam rumah tangga mereka. Sementara Islam menginginkan agar suami istri itu tetap berada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kata-kata sudah tidak bisa terjaga, dianjurkan untuk muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana suami istri itu muasyarah bil ma'ruf, selalu bergaul dengan baik, menjaga adab dan etika, menjaga kata-kata agar tidak kasar atau agar tidak menyakiti. Kan gitu aturannya. Tapi kalau sudah tidak mungkin untuk disatukan karena satu pihak menzalimi pihak yang lain atau ada hak-hak yang tidak terpenuhi, maka yakinlah itu kata-kata kasar itu mungkin sulit untuk dihindarkan. Etika dalam bergaul mungkin sudah tidak lagi akan dapat terpenuhi, dan semua itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Daripada mereka berada dalam atap yang membuat mereka kepanasan terus, maka tidak mengapa kamu terima kembali apa yang dulu menjadi mahar, maka dibolehkan. Padahal ayatnya awalnya mengatakan la yahillu lakum an ta'khudhu mimma atitumuhunna syai'a. Jadi tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa yang telah kamu berikan. Maka si suami tidak punya hak untuk menggunakan atau menggunakan yang bukan harta dia, karena mahar adalah murni milik istri. Kapan baru boleh? Kalau seandainya istri sudah mengizinkan, maka itu menjadi boleh. Baik, ikhwati fillah, ini gambaran dari persoalan khulu yang ada di dalam ilmu fikih atau dalam perspektif fikih Islam. Yang tadi dikatakan bahwa sedikit agak berbeda nanti dengan perspektif KHI, kompilasi hukum Islam yang ada, yang dipakai di pengadilan kita. Karena khulu pada akhirnya nanti ketika dihukumkan bercerai oleh pengadilan, itu biasanya tetap dianggap sebagai tolak satu, karena dia cerai gugat. Ya, ada cerai biasa, ada cerai gugat. Wallahu a'lam apa memang seperti itu. Mungkin perlu kita tanya lagi orang yang memang praktisi di bagian itu. Sekarang kita lihat apa maqasidul khulu. Apa tujuannya khulu itu ditetapkan sebagai sebuah syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sudah lihat ada ayatnya, bahkan juga ada hadis-hadis yang menceritakan bahwa khulu itu pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, tasyri'ul khulu huwa fil maqamil awal. Jadi maqasid yang pertama dalam khulu itu, yang berada pada posisi pertama sebagai maqasidnya adalah li'izalatid darari aniz zaujah. Izalatud darar, untuk menghilangkan darar. Darar itu kemudaratan, kesulitan, kepayahan aniz zaujah, dari istri. Jadi khulu ini maqasid pertamanya adalah membela hak istri, karena istri yang merasakan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga dia pula yang mengajukan agar dipisahkan. Maka fil maqamil awal, pada posisi pertama tasyri'nya khulu itu adalah untuk menjaga hak-hak seorang perempuan agar tidak mengalami hal-hal yang bersifat kemudaratan dalam kehidupannya, bisa babi baqa'in nikahi bainaha wa baina zaujiha, disebabkan oleh pernikahan antara dia dengan suaminya. Jadi agar doror itu tidak berlangsung terus dalam kehidupan seorang perempuan, ya berarti harus dipisahkan. Karena kalau tidak nanti tidak pun mau suami untuk memisahkannya, nanti qadhi, hakim akan mengambil hukum, akan mengambil keputusan hukum. Karena nanti kalau diikutkan tidaknya suami, otomatis nanti istri akan tetap saja teraniaya. Oh, karena suami kamu tidak mau menceraikannya, berarti tidak boleh cerai. Ini nanti berarti istri akan tetap merasakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Maka boleh nanti hakim itu mengambil satu keputusan untuk membela kepentingan perempuan tadi. Nampak enggak oleh kita itu betapa Islam itu benar-benar menempatkan perempuan pada posisi yang mulia, yang dia tidak boleh diabaikan hak-haknya, tapi harus dibela. Auli adami qiyamihi bihuquqiha, atau dikarenakan oleh dia tidak menunaikan atau tidak melaksanakan, tidak memberikan apa yang menjadi hak bagi wanita. Itu pada poin yang pertama, maqasid al-khulu. Pada poin yang kedua dikatakan summa huwa fil maqamis tsani. Pada
Posisi yang kedua, barulah khulu itu limaslahati zauji wa daf'id darari anhu. Untuk menjaga kemaslahatan suami, wa daf'id darari anhu, untuk menolak kemudaratan pula dari si suami ini. Jadi yang pertama tadi untuk menjaga hak-hak istri, sedangkan yang kedua adalah untuk menjaga keberadaan suami agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kan perempuan itu kan kadang habis juga kesabarannya kan. Kalau seandainya tetap dia menjadi suaminya, jangan-jangan dia melakukan sesuatu di luar dugaan si suami, dan itu mungkin akan menyebabkan si suami teraniaya atau tersakiti. Berapa banyak kita dengar dan kita baca itu kisah-kisah atau peristiwa keluarga yang terjadi, sikap istri terhadap suaminya yang sudah di luar batas. Nah, agama juga berupaya untuk menghindarkan itu. Meskipun dikatakan laki-laki itu kan dia kuat, dia begini. Perempuan sekarang banyak yang kuat-kuat, bahkan kuat dari suami. Jangan dikira nanti perempuan tidak bisa bertindak. Kalau sudah habis kesabarannya pada puncaknya, dia akan bisa bertindak dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi limaslahati zauji wa daf'id darari anhu wa innama ju'ilat maslahatu zauji fil maqami tsani. Kenapa lebih didahulukan istri daripada suami pada khulu ini? Menjaga kemaslahatan istri baru pada suami. Ya, karena memang seperti tadi, karena si suami sendiri dia sudah punya hak. Kalau seandainya suami yang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangganya yang datang dari istri, dia kan sudah punya hak untuk mentolaknya, untuk menceraikannya. Nah, sehingga pada persoalan khulu dia berada pada posisi yang kedua. Kemaslahatan dia itu ada pada posisi yang kedua, karena yang pertama sekali yang ingin dijaga adalah kemaslahatan si perempuan sebagai seorang istri. Ikhwati fillah, itu ada pada poin yang kedua. Sedangkan pada poin yang ketiga, tasyri'ul khulu itu huwa litawaqqi min ta'addi hududillah allati haddaha lizaujaini min husnil mu'asyarah. Bahwa sesungguhnya disyariatkan khulu itu adalah litawaqqi min ta'addi hududillah, untuk menjaga kedua belah pihak. Menjaga dari mana? Dari apa? Dia dijaga agar mereka tidak terlalu jauh menentang ketentuan-ketentuan Allah allati haddaha lizaujain, yang sudah ditetapkan ketentuan itu oleh Allah bagi suami istri. Nah, ini kan kalau kita bicara nanti pada hukukuz zaujain itu ada nanti hak suami, ada hak istri, ada hak mustarak. Ada hak yang nanti sesama mereka berserikat, ada pada kedua belah pihak, di mana diantaranya adalah husnul mu'asyarah. Husnul mu'asyarah seperti yang kita katakan tadi, bagaimana bergaul secara baik. Yang diminta untuk bergaul secara baik itu bukan hanya suami kepada istri, tapi juga istri kepada suami, di mana antara keduanya harus ada husnul mu'asyarah. Tapi ada nanti yang menjadi hak suami, hanya hak suami, ada pula yang menjadi hak istri. Contoh, kalau yang menjadi hak istri seperti nafkah. Pertama mahar, yang kedua adalah nafkah. Nah, nafkah ini kan murni menjadi hak istri dan kewajiban suami. Maka tidak ada kewajiban istri dalam persoalan nafkah, karena nafkah adalah kewajiban suami.
Dan ternyata ini juga luar biasa hikmahnya. Ketaatan itu akan bisa sempurna dari seorang istri kepada suaminya, karena taat itu nanti menjadi hak suami. Jadi hak istri tadi mahar, nafkah, tapi hak suami apa? At-ta'ah, ketaatan. Taat itu, taat dari seorang perempuan akan benar-benar bisa didapat ketika nafkah benar-benar ditanggung oleh suami. Tapi kalau sudah nafkah ditanggung oleh istri, bukan oleh suami, sulit untuk mendapatkan ketaatan. Kalau suami memerintah, jangan coba-coba, tidak saya kasih makan nanti, kata suami. Gimana coba? Karena nafkah dari istri. Maka Islam menetapkan nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Agar ketaatan itu benar-benar bisa diberikan. Nah, itu secara hukum umumnya. Tapi di sini bukan berarti nanti si istri tidak boleh ikut untuk mencari nafkah. Apa yang diberikan oleh istri nanti dalam artian nafkah tadi bukan sebagai sebuah kewajiban. Itu sebagai sebuah sebuah ibadah di mana istri bisa mendapatkan pahala. Jadi boleh dia punya andil, tetapi bukan menjadi kewajiban dia. Hanya sifatnya membantu. Maka dulu dalam catatan sejarah para sahabat juga bisa kita temukan ada di antara sahabat perempuan yang ikut berkebun, ikut berbuat sesuatu. Boleh, tetapi bukan menjadi kewajibannya. Sebab kewajiban nafkah itu ada di tangan suami. Baik, ikhwati fillah, karena waktu Isya sudah masuk, kita harus jawab dulu suara azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.
orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah sampai pada poin yang ketiga, di mana disyariatkan khulu itu adalah untuk menjaga kedua belah pihak agar mereka tidak semakin jauh dalam melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti muasyarah secara baik, bergaul secara baik, bahkan nanti juga bisa terkait dengan bagaimana urusannya dengan tarbiyatul aulad yang sudah akan tidak keru-karuan lagi. Itu akan berpengaruh nanti pada kehidupan dan pada kejiwaan anak-anak mereka. Kalau seandainya antara ayah dan ibunya bertengkar terus, tidak bisa lagi bersatu, ya otomatis memang dipisahkan, itulah solusinya. Dan begitulah Islam mengatur agar mereka tetap bisa dalam kebaikan, setidaknya tidak semakin jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah disebutkan dalam buku ini Maqasidul Khulu' pada 3 poin tadi. Poin yang pertama itu ada untuk menjaga kemaslahatan istri yang lebih utama, sedangkan yang berikutnya juga menjaga kemaslahatan suami, sedangkan yang poin yang ketiganya kemaslahatan dia berdua agar tidak semakin jauh menentang aturan-aturan Allah yang sudah diatur oleh agama terkait dengan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ikhwati fillah, barangkali kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kita awali dulu dengan satu pertanyaan yang tertulis. Bagaimana kalau seandainya sudah berpisah 20 tahun tapi tidak ada kata tolak dari suami atau khulu dari istri? Ini luar biasa sabarnya ini. Kalau benar-benar ada yang seperti itu 20 tahun tidak ada kata tolak dan tidak ada pula kata khulu, benar-benar sabar ini. Mungkin ada sebabnya. Nah, kalau seandainya memang tidak ada kata tolak dan tidak ada khulu, maka mereka tidak bisa disebut sebagai bercerai. Ini hukum asalnya nih. Kalau tidak ada kata tolak dari suaminya, kalau dulu dia berangkat sambil marah-marah, mungkin ada kata yang terucap tuh, mungkin ada indikasi. Tapi di sini kan tidak disebutkan. Yang jelas mereka sudah berpisah. Barangkali ini bisa dimasukkan kepada hukum walaupun tidak persis nanti ya, ada namanya mafqud. Jadi ada yang dibahas dalam kitab fikih itu persoalan mafqud. Mafqud itu suami yang menghilang tak pulang-pulang. Apa ceritanya? Apakah langsung dihukumkan bercerai atau tidak? Dia sudah menghilang. Ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Dan jangan langsung dihukumkan cerai, karena umpamanya sudah 2-3 tahun dia tidak pulang-pulang, tidak pula ada kabarnya. Tiba-tiba si perempuan ini dilamar oleh orang lain, diterimanya pula lamaran itu. Nanti nikah dia, pas selesai nikah jangan-jangan suaminya pulang. Dan itu terjadi. Pernah terjadi yang seperti itu. Karena pernah ditanyakan kepada saya. Jadi 3-4 tahun mungkin masih dikit kan. Dalam pertanyaan ini 20 tahun nih.
20 tahun. Tapi pada masa Umar bin Khattab itu pernah terjadi satu kasus seorang perempuan yang mengadu kepada Umar. Umar bin Khattab didatangi oleh seorang perempuan, dia bilang suaminya menghilang. Sudah lama tak pulang-pulang. Apa yang harus dia lakukan? Umar tidak langsung menghukumkannya sebagai dia sudah wafat atau dia bercerai. Umar tidak menghukumkan seperti itu. Tapi dalam riwayat itu dikatakan bahwa Umar meminta dia menunggu 4 tahun. Tunggu 4 tahun. Nggak tahu apa alasan Umar menunggu 4 tahun itu, tapi diperintahkannya menunggu 4 tahun. Ini riwayat bisa kita baca dalam kitab fikihnya Wahbah Zuhaili ketika ya bicara tentang mafkud itu. Itu ada riwayat itu. Setelah 4 tahun, memang ditunggunya 4 tahun itu, karena yang nyuruh adalah Khalifah, Amirul Mukminin. 4 tahun berikutnya dia datang lagi. Ya Amirul Mukminin, dah 4 tahun saya tunggu sesuai dengan perintah kamu, sampai sekarang suami saya juga belum pulang, tetap menghilang. Ketika itulah dihukumkan oleh Umar bin Khattab, suaminya meninggal. Dihukumkan meninggal dan diminta perempuan itu mulai hari itu menjalani iddah meninggal. Tidak pula langsung boleh itu, tunggu dulu iddah meninggal. Iddah meninggal kan 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, maka setelah itulah dia boleh untuk dinikahi lagi sama laki-laki yang lain. Nah, oleh karena itu dalam pertanyaan ini ketika sudah sampai 20 tahun, seandainya si istri mungkin tidak merasa betah lagi selama itu sudah ditinggalkan, maka solusinya adalah boleh dia mengadu kepada pengadilan untuk mengambil keputusan. Dan dia bisa meminta diceraikan dari suaminya. Itu bisa nanti berlaku hukum khulu. Seandainya nanti diterima permintaannya itu, pengaduannya itu, lalu ketok palu, berarti itu sah secara agama, dihukumkan dia sebagai bercerai. Tapi kalau dia ingin tetap aja dalam keadaan seperti itu, ya sabar saja, tunggu saja, siapa tahu dia pulang. Tapi dia punya hak untuk melakukan apa yang tadi saya katakan. Datangi pengadilan, kemudian dia minta agar dia diceraikan. Seandainya dipisahkan oleh pengadilan, itu keputusan yang sah secara syar'i. Karena 20 tahun kan enggak masuk akal juga itu, 20 tahun sudah ditinggalkan begitu saja. Cuma tidak dijelaskan apakah ada nafkah-nafkah yang diberikan. Kalau nafkah batin pasti tidak kan, cuma mungkin nafkah dalam kehidupan keseharian entah ada atau tidak, wallahu a'lam. Di sini tidak diberikan penjelasannya. Jadi seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Tolak bain. Tolak bain itu kalau untuk laki-laki itu adalah ketika tolaknya sudah sampai berjumlah 3 kali. 1, 2 itu namanya tolak raj'i. Kenapa tolak raj'i? Tolak yang masih boleh rujuk langsung selagi dalam masa iddah. Kalau sudah 3 kali namanya tolak bain. Tolak bain itu tidak boleh rujuk langsung kecuali nanti dia nikah dulu sama laki-laki yang lain. Cerai habis masa iddah baru boleh. Nah, tolak bain yang ada pada khulu ini adalah ketika dia dipisahkan atas nama khulu, maka pisahnya itu statusnya sama dengan tolak bain. Dan iddahnya adalah haidatun wahidah. 1 kali haid. Boleh nanti dia kembali tapi dengan akad dan dengan mahar yang baru. Akad dan mahar. Akad berarti nikah. Kalau yang tolak 3 tadi. Kalau khulu tidak diberikan penjelasan seperti itu. Tapi harus dengan akad dan nikah yang mahar yang baru. Wallahu alam apa ada penjelasan, tapi yang saya baca di sini tidak ada. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada,
Saya kira mungkin sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu yang ada pada saya, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.